Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Fikih Hisab Ru'yat Organisasi Nahdlatul Ulama. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya Kusnu Fatimah, dan yang kedua ada Mbak Darin Kuan, yang ketiga ada Mas Ahmad Husain Mundir, yang keempat ada Mas Dama. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Mas Kusen. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Husain Mundir sebagai pemateri pertama akan menjelaskan sedikit ya pintas terkait sejarah hisab ruqyah organisasi Nahdlatul Ulama. Jadi Nahdlatul Ulama itu berpegang pada pendapat para imam madhab ya, di mana imam madhab tersebut menyebutkan bahwa awal Ramadan dan Syawal ditetapkan berdasarkan ru'yah tul hilal dan dengan istiqmal. Seperti yang kita ketahui sebelum-sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya salah satu teknik untuk menentukan atau cara menentukan satu Ramadan atau satu Syawal itu dengan cara ru'yatul hilal, yaitu penentuan awal bulan kalender Hijriyah dengan meru'yah atau mengamati hilal secara langsung. Apabila hilal tidak terlihat atau gagal terlihat, maka bulan atau kalender berjalan digenapkan menjadi 30 hari, dan itu biasanya disebut dengan istilah istiqmal. Ya, jadi salah satu tekniknya adalah ru'yatul hilal. Dan menurut NU, penentuan awal bulan Komariah, khususnya awal bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah didasarkan pada sistem ru'yah, sedangkan hisab sebagai pendukung. Jadi hisab ini tetap digunakan sebagai pendukung. Ya, pendapat ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, Ibnu Hajar dalam kitabnya Hawashi, Tuhfah Muhtaj, dan Syekh Romli dengan kitabnya Nihaya Al-Muhtaj. Ya. Dan sejarah singkatnya, ru'yah digunakan ini melalui musyawarah-musyawarah atau keputusan dalam forum muktamar ya, muktamar maksud saya, muktamar NU di Situbondo ya, Munas Alim Ulama di Cilacap, lalu juga seminar Lajnah Falakiyah NU di Pelabuhan Ratu Sukabumi, dan terakhir itu muktamar di Lirboyo Kediri tahun 99, sehingga memutuskan bahwasanya pedoman yang digunakan NU adalah ya dinamakan pedoman ru'yah dan hisab Nahdlatul Ulama. Jadi dibukukan gitu. Dan sampai sekarang pun metode ru'yah ini tetap digunakan oleh kalangan Nahdlatul Ulama. Karena apa? Pandangan NU terkait ru'yah ini ya sebagai dasar menentukan awal bulan Komariah, khususnya awal bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, didasarkan atas pemahaman bahwa nas-nas tentang ru'yah itu bersifat ta'abudi. Jadi ada nas Al-Quran yang dapat dipahami sebagai perintah ru'yah, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 185 ya, perintah berpuasa bagi yang hadir di bulan Ramadan, dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 189 tentang penciptaan itu. Dan tidak kurang dari 23 hadis tentang ru'yah ya, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Imam Malik, Ahmad bin Hambal, dan lain-lain. Jadi dasar yang digunakan oleh Nahdlatul Ulama terkait ru'yah ini cukup kuat ya, sangat kuat saya kira. Juga dipegangi ya oleh para sahabat, tabi'in, dan empat madhab. Tuh. Saya kira demikian ya dari saya, mungkin nanti akan dilanjutkan oleh materi kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Damar Rusmana. Saya akan menjelaskan dasar hukum hisab ruqyah. Banyak dalil nakli bersumber dari Al-Quran dan hadis, terutama Al-Quran, yang memberi isyarat sekaligus himbauan agar umat Islam mempelajari dan mengembangkan ilmu falak. Isyarat tersebut diketahui dari beberapa ungkapan Al-Quran yang memakai kata-kata an-najm atau an-nujum yang artinya bintang-bintang, al-arad yang artinya bumi, dan al-buruj kumpulan bintang, asyam matahari, al-qamar bulan, dan masih banyak lainnya. Serta itu ada juga ayat yang sepintas menjelaskan keadaan, posisi, dan pergerakan benda langit. Baik, dasar hukum dari Al-Quran yang pertama yaitu surat Al-Baqarah ayat 185. Lalu ada Yunus ayat 5. Ada An-Na'am ayat 96. Lalu dasar hukum hadis, ada hadis riwayat Muslim dan Ibnu Umar, hadis riwayat Bukhari, hadis-hadis di atas menjelaskan penentuan awal bulan
kemeriahan berdasarkan ru'yat hilal Qamariyah sesaat setelah matahari terbenam pada hari ke-29 bulan Qamariyah, terutama dalam penentuan awal Ramadan dan awal Syawal. Keterangan kata dapat bermakna genapkanlah atau sempurnakanlah, hitunglah atau ambillah yang sedikit. Makna hitunglah atau estimasikanlah menjadi salah satu dasar mazhab hisab dalam memahami kebolehan hisab dalam penentuan awal bulan Qamariyah. Hadis ini merupakan dalil yang digunakan oleh sebagian ulama seperti Mustafa Az-Zahra, Yusuf Qaradawi, dan Muhammad Rashid Ridho untuk menjelaskan bahwa pelaksanaan ru'yat dapat menentukan awal bulan. Qamariyah mengandung ilat, yaitu umat yang ummi, sehingga di zaman yang sudah mengetahui dan mengenal perhitungan astronomi, maka ru'yat yang merupakan sarana dalam mencapai tujuan, yaitu pengetahuan maksudnya waktu ibadah. Baik, sekian dari saya. Yang selanjutnya yaitu metode ruqyat organisasi Nahdlatul Ulama. Di kalangan NU, kata hilal atau new moon yang terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah dianggap paling tegas dan kuat sebagai landasan istinbat. Dengan kata lain, ruqyat merupakan landasan utama bagi NU dalam menetapkan awal dan akhir bulan Qamariyah. Dalam metode hisab yang berkembang tersebut, hitungan hisab awal bulan yang merupakan hasil dari metode hisab penyerasian yang dilakukan oleh NU kemudian diterbitkan dalam bentuk almanak. Selanjutnya digunakan sebagai pendukung dan pemandu ruqyat. Sedangkan ruqyat digunakan sebagai hasil koreksi dari hisab yang telah dibuat. Ruqyat yang dianut NU didasarkan atas hasil dari penyelenggaraan ruqyat hilal bil fi'li dalam negeri dan berlaku satu wilayah hukum atau wilayatul hukmi. NU hingga kini tetap menggunakan metode ruqyat dan tidak ada pergeseran paradigma mengenai metode yang telah diyakini sejak dulu. NU hanya mengubah kriteria yang dipatok. Hal ini semakin kuat ketika melihat kelebihan dari metode ruqyat. Yang selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan hisab ru'yat. Yang pertama, kelebihan metode ru'yat sendiri yaitu merupakan metode yang digunakan Rasulullah SAW dalam menetapkan awal bulan Qamariyah di zamannya, sehingga secara syar'i metode ru'yat nyaris tanpa perdebatan masalah legalitasnya dalam penentuan awal bulan Qamariyah. Yang kedua, ru'yat atau observasi merupakan metode yang ilmiah dan akurat. Sedangkan kelemahan ru'yat sendiri adalah banyaknya problems yang menghambat hilal secara visual. Yang pertama, kondisi cuaca seperti mendung, tertutup awan, dan sebagainya. Karena di udara terdapat banyak partikel atau butiran kecil yang menghambat pandangan, yaitu partikel yang berasal dari air. Yang kedua, kondisi atmosfer bumi yang menyelimuti permukaannya sehingga meskipun matahari sudah tenggelam, tapi berkas sinar matahari masih nampak. Yang ketiga, ketinggian dan jarak hilal terhadap matahari. Dalam salah satu persyaratan masuknya bulan baru adalah bulan atau hilal yang berada di atas ufuk setelah terbenamnya matahari. Namun apabila jarak matahari dan bulan terlalu dekat, meskipun matahari sudah tenggelam, maka intensitas cahaya masih terlalu kuat sehingga menyebabkan hilal sangat sulit tampak visual. Jadi rata-rata kekurangan dari ru'yat sendiri adalah terkait cuaca dan kondisi bumi. Yang keempat, peluang terlihatnya hilal secara geometris sangatlah kecil. Jarak bulan dari bumi adalah 184.400 km, sedangkan di jari bulan adalah 1.738 km. Kelima, kondisi psikologis ru'yat dan kualitas mata pengamat. Jadi metode ru'yat ini memiliki potensi terjadinya kekeliruan secara subjektif yang lebih besar daripada hisab, karena ru'yat tertumpu pada proses fisik dan kejiwaan. Yang keenam, kualitas alat optik untuk pengamatan, dan yang ketujuh, waktu dan biaya. Serta kedelapan, transparansi proses, dan yang kesembilan, kalau menggunakan istimal saat bulan tidak terlihat padahal pada giatnya bulan sudah ada. Selanjutnya, kelebihan dari sistem hisab adalah dapat menentukan posisi bulan, sehingga karena digunakan sistem perhitungan matematis dan astronomis, hisab tidak dapat terhalang oleh mendung, kabut, dan faktor penghambat observasi yang lainnya. Selain itu, bisa memberikan kepastian waktu dalam jangka panjang dan syarat utama dalam mewujudkan kalender Islam. Sedangkan kelemahan hisab adalah ribet karena perlu
selalu merevisi data-data sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu, sistem hisab masih terdapat berbagai macam sistem yang menghasilkan hasil perhitungan yang berbeda-beda. Kelemahan lain daripada hisab adalah masih belum terdapat kriteria baku hisab sebagai kriteria dalam penentuan awal bulan komariah. Kriteria kedudukan bulan sebagai hilal sampai saat ini masih menimbulkan perdebatan panjang. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.